lain, sistem yang lain. Kalau tadi osilator harmonik, sekarang kita lanjut ke misalnya, di buku itu gerak peluru. Gerak peluru. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Projectile, ya. Projectile motion. Nah, ini SMP, ini kelas 1 kalau nggak salah ya. Kita belajar tentang gerak peluru. Gerak peluru adalah apa? Gerak suatu benda yang dimana kita melemparkan, ya, benda itu ke atas, sehingga dia nanti akan membentuk sebuah lintasan, ya, lintasan yang bisa seperti ini, ya, atau seperti ini, ya, lintasan-lintasan yang muncul di gerak peluru. Nah, kita akan bahas gerak peluru yang tentu yang bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, ya. Kita sekarang coba, kita tahu, ya, dalam gerak itu selalu akan ada tanpa gesekan, atau dengan gesekan. Kita coba yang gerak peluru tanpa, ya, tanpa hambatan udara lah, tanpa hambatan udara, karena gesekan itu pasti dengan udara, ya. Nah, kita punya sebuah persamaan Newton, sekali lagi kembali ke sini, ya. Apa persamaan Newton kita untuk 2 atau 3 dimensi, m d kuadrat r, ya, dt kuadrat sama dengan apa, ya gaya yang bekerja pada gerak peluru, ya gaya gravitasi, ya, cuman itu min karena melawan. Min mg arahnya kemana? Ya ke atas itu k kita anggap, ya. Arah ini. Kenapa dia vektor satuan ini cuma 1, ya? Ini besarnya, ini arahnya. Kenapa minus? Ya karena gravitasi kita sepakati dia ada ke bawah, ya. Gaya Fg, berarti kalau ke atas kita sepakati dia apa namanya, minus. Nah, mudah-mudahan masih ingat kalian SMP tentang gerak peluru. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Selalu, ya, kita mendefinisikan atau membuat persamaannya itu berdasarkan sistem fisiknya dulu. Kita punya gerak peluru. Kita bisa bayangkan peluru dilempar ke atas. Berarti kalau persamaan Newtonnya adalah, persamaan Newton itu tetap M A dengan F-nya. Peluru dilemparkan gaya apa yang bekerja? Gaya gravitasi. Oke, kita bisa buatlah sebuah perumusan, ya. M, turunan pertama dari posisi, turunan kedua dari posisi, ini gaya gravitasinya, ya. Nah, sekarang kita meninjau, ya. Kita tinjau gerakan benda, misalnya, ya. Gerakan benda ada di koordinat Kartesian, masih di Kartesian, yaitu X dan Z. Oke, kita tinjau seperti itu. Dalam artian kita itu di datar, kita melempar benda ke atas. X, Z. Nah, kira-kira begitu, ya. X itu yang mendatar, Z itu yang vertikal. Berarti sehingga persamaan Newton kita, ya, bisa kita dibagi menjadi 2 komponen, ya. 2 komponen, ya, komponen X dan komponen Z, ya. Sehingga saya buat dulu yang komponen 1, mx sama dengan apa? Ada kira-kira, ya, karena di X kita nggak melempar itu kan ke atas, ya.
ya kita anggap saja tidak ada gaya sebenarnya yang ke arah X ya, bukan melempar ke depan tapi ke atas. Maka ini adalah 0. Karena melemparnya ke atas, kita juga punya MZ ya, sama dengan, nah ini tadi ya, min MG ya. Ingat ya, kalau ini sudah per komponen, jadi ininya nggak usah ada lagi muncul ya, vektor-vektornya kita udah pakai per komponen, ini X, ini Z ya. Kenapa ini 0? Karena kita tidak ada gaya yang bekerja di sumbu datar, yang kita punya hanya di sumbu apa namanya, vertikal ya. Ya, kita bisa buat seperti ini. Oke, kita asumsikan ini gerak peluru biasa, asumsikan ya. Kita mulai dari titik 0,0 ya, kalau di Cartesian ya, adalah originnya ya, bahasa ininya origin ya. Dan kita punya kecepatan awal ya, kalau di gerak peluru itu kecepatan awal apa biasanya, V0 ya, V0. V0 X, karena kita punya dua komponen, kita bisa sebut X dot 0 itu sama dengan ya, sama dengan Vx 0 ya. Ya, artinya kecepatan arah X itu adalah V0 cos alpha ya. Nah, Z 0 itu sama dengan VZ0 sama dengan V0 sin alpha misalnya. Jadi bayangkan saja ini ada sudut alfanya ya. Nah, jadi yang ini adalah V0 apa tadi? Sin ya. Yang ini adalah ini kalau kita proyeksi ini adalah V0 cos alpha. Oke. Nah, ini sebenarnya kelas 1 SMP ya, jangan bingung dulu. Ini this is elementary school, not elementary school ya, junior high school ya. Tapi kita coba menggambarkannya itu lewat pemahaman tentang vektor kita lah, kira-kira begitu. Ya. Jadi tidak ada yang istimewa di sini, hanya mengulang pelajaran SMP kita, kira-kira begitu. Nah, padahal kita udah satu ya, apa-apa lah ya. Nah, yang penting kita kalau SMP itu hanya menghafal, kalau sekarang udah tahu esensinya apa, filosofinya apa ya. Oke, kita apa namanya, menggunakan apa lagi nih? Menggunakan kondisi awal ya, kita bisa dapatkan X dot ya itu sama dengan Vx sama dengan Vx 0 ya. Jadi konstan ya, karena ke X itu tidak ada kecepatan sebenarnya ya. Z dot ini ya, sama dengan Vz ya, sama dengan apa, Vz 0 ya, min gt. Oke. Nah, dari mana ini dapatnya? Nah, ya tentu dari persamaan Newton ini ya. Yang ini. Nah, coba kita dapatkan. Ini kan M D X sorry.
Kalau kita selesaikan, jika diselesaikan persamaan ini tadi persamaan berapa lagi nih ya? Oke lah, masih satu lagi nih. Persamaan 2 ya. Persamaan 1 dan 2. Kita bisa tulis lagi M D dt dari dx dt ya. Itu sama dengan 0. Ini bisa dicoret M-nya ya. Maka kita bisa sebut ini adalah apa namanya? Ini kan kalau kita integralkan ya. Integral dari ini kalau kita integralkan ya. Integral dari sesuatu itu adalah 0, maka sesuatu itu adalah konstanta, kira-kira gitu ya. Kalau diturunkan berarti dx per dt itu sama dengan adalah konstanta. Ya, prinsip itu saja yang kita pakai. Kalau kita integralkan sesuatu itu sama dengan 0, berarti dx per dt-nya itu adalah konstanta. Kalau diturunkan kan konstanta diturunkan kan 0 ya. Kebalikan dari integral itu turunan. Nah, gampang saja yang ini ya. Nah, kalau yang ini yang bawah M ya, D per dt dari dz dt sama dengan dia tidak 0, ada mg ya. Apa ini? M-nya saya coret aja lah ya. Nah, M-nya dicoret jadi tinggal G, min G. Ya. Saya integralkan ini ada ya, nggak bisa 0. Berarti tinggal apa? dz per dt itu sama dengan min gt ya. Kalau kita integralkan. Ya, plus sebuah konstanta lah. Konstantanya kita sebut sebagai PZ0 kalau di sini ya. Jadi Z dot itu sama dengan VZ0 min GT. Benar ya, VZ sama dengan VZ0 min GT. Px sama dengan sebuah konstanta saja, Px0 kita sebut ya. Oke, nah dari sini kita bisa dapat kecepatan. Ya, dapat kecepatan. Apalagi yang ingin kita cari? Nah, apalagi kira-kira? Posisi. Ya. Oke, saya hapus dulu. Nah, dari sini saja. Kalau ada yang bertanyakan nanti boleh di classroom aja ya, di chat. Kira-kira ada yang bertanyakan. Jangan menganggap ini sesuatu yang baru, ini hanya perulangan pelajaran SMP ya. Dan ya, sedikit lah kita bumbu-bumbui dengan vektor-vektor ya. Nah, hanya pelajaran SMP yang kita sedikit bumbui dengan vektor. Oke, saya buat lagi. Kita punya dz, dx dt itu apa tadi? Vx0. Vx0. Berarti dari sini kita bisa integralkan ya. Berarti x sama dengan adalah integral ini ya Vx0 plus t ya. Plus apa? Vx0t. Sorry, masa integralnya salah nih. Vx0t berarti ini yang pertama. Yang kedua kita juga punya dz dt. Dz dt sama dengan apa? Vz0 ya. Min gt, berarti kita bisa dapatkan z itu saja adalah apa? Integralnya ya, integral Vz0t min ini apa? Setengah gt square kuadrat ya. Nah, inilah posisi benda
di setiap waktu X-nya di mana dan Z-nya di mana, ya. Kira-kira begitu. Kita bisa dapatkan hasil lain kalau misalnya kita eliminasi the path of the project. Kita ingin cari Z-nya, ya, lintasan Z-nya. Kita ingin cari lintas Z-nya, berarti kita gantikan eliminasi T-nya misalnya. Apa nih? Kita dari sini, nah ini nih. Kita bisa ganti T itu adalah apa, X per Vx0, ya. Nah, ini bisa kita dapatkan, ya. Z sama dengan apa ini? V, ini T-nya saya ganti, ya. Vz0 X, ya, per Vx0, Vx0 min setengah G-nya ini juga kita ganti jadi apa, jadi Gx kuadrat per apa nih, bawah Vx0 kuadrat, ya, karena dikuadratkan, ya. Nah, ini jadi ini adalah lintasan Z ke atas itu, ya. Kita bisa dapatkan di setiap apa dengan menggambarkannya pakai sumbu X, ya. Nah, ini kan Z. Setiap sekian X, Z-nya di mana? Nah, ini bisa kita dapatkan. Kalau yang ini kan setiap T. T sekian, Z-nya di mana, X-nya di mana. Nah, kalau ini adalah setiap X, Z-nya ada di mana. Kita bisa dapatkan. Di lain sisi kita juga bisa dapatkan yang lain. Apa misalnya? Dari sini informasinya. Kita bisa dapatkan R. Nah, R itu apa sih R? Jatuhnya di mana? Nah, ingat nggak waktu gelap dulu SMP dulu, ya. Nah, lempar ke atas, aduh terlalu ini, ya. Nah, ini R tuh ini. Nah, ini tadi X, ini tadi Z, ya. R. Nah, R itu apa namanya, ya? Bukan jatuhnya di mana? Panjang lintasan, ya, kira-kira, ya, yang dilalui, ya. R itu kita sebut ring, ya, R. Ring. R itu terjadi, nah, gimana R itu terjadi? R terjadi, R itu didapatkan bisa juga, ya, kalau apa? Ya, Z-nya 0, ya. Ini kan Z-nya naik terus, tek. Nah, kalau Z-nya itu sama dengan 0. Balik lagi ke sini dia. Ya, 0 lagi. Z-nya 0. Nah, tinggal kita setting aja di persamaan dua persamaan kita yang ini, ya. Kalau kita setting Z-nya 0, apa yang akan terjadi, ya? Nah, ini jadi kita setting V0 apa yang tadi? Vz0 X per Vx 0 apa? Min G per 2V X0 square kali X kuadrat itu sama dengan 0, ya. Oke. VZ VZ0 X per Vx 0 sama berarti kan dengan G X kuadrat per 2 Vx kuadrat Vx kuadrat V ini, ya, 0, ya. Oke, saya hapus dulu yang ini.
Mudah-mudahan nggak ada kesulitan ya, karena ini sekedar mengulang dengan bumbu-bumbu vektor. Nah, oke, ya. Nah, di sini sebenarnya X ini kan sama dengan R ya. Kita sebut ya. Didefinisikan bahwa X itu sama dengan R. Ya. Nah, coba kalian coba ya. We obtain two values in action. Kita dapatkan di sini berarti V apalagi nih, VZ0 per VX0 sama dengan kali R ya, kali R sama dengan G R kuadrat per 2 VX0 kuadrat ya. Ya, kuadrat. Ya. Hasilnya R itu adalah 2 ya. Ya, ini coba, ini kalian set satu, ini set ya. Perhatikan R-nya jadi apa nih? 2 VX0 VZ0 ya. 2 VX0 VZ0 dibagi dengan G. Ya. Ingat kalian dua sin ini adalah sin 2 VX0 VY ini itu adalah 2 apa? V0 kuadrat ya. Sin apa? Cos ya, cos alfa dan sin alfa ya, karena VX0 itu adalah V0 cos sin apa cos ya, lupa. Dia tadi cos alfa ya, cos dibagi dengan G. Ini adalah sama dengan 2 sin cos itu 2 sin 2 alfa ya. Jadi adalah V0 kuadrat sin 2 alfa ya, per G. Ini nih kalau nggak salah, saya nggak pernah ingat dulu waktu belajar SMP, ini ada intisari matematik. Nah, ini langsung saja nih, langsung sekian gitu, dihafal waktu mau ujian ya. Dan kita bisa tahu dari mana ini kita set dia 0, Z-nya 0. Karena apa? Dia jatuh. Z-nya masuk ke sini kan 0 Z-nya. Kenapa? Ya, disitulah kita dapatkan R-nya. Ya, kita bisa katakan R itu sama dengan X. Tinggal kita bisa tahu rank-nya itu berapa. Panjang lintasannya dari sini ke sini itu berapa. Ya, kita sebut sebagai rank. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan juga si V0 apa namanya, R itu akan dapat nilai maksimum kalau sudutnya berapa nih? Ya, alfanya adalah sin ini seharusnya 90 ya. Karena 2 berarti 45 ya. Ya, max di 45 derajat si alfanya ya. Jadi kalau kita nembak itu sudut yang supaya jauh, maka sudutnya itu harus ini 45, kira-kira begitu. Oke, mudah-mudahan nggak ada kesulitan ya. Ini tanpa hambatan udara tadi ya. Oke, sedikit kita lanjutkan ke gerak peluru ya. Gerak peluru dengan hambatan udara. Nah, ini sedikit nambah kayak inilah kemarin osilator harmonik kan pertama kita free oscillation, sekarang ada juga hambatan udara ya. Sekarang kita coba hambatan udara di gerak peluru ya. Maka persamaan Newtonnya ya selalu kita balik ke sini.
per dt kuadrat sama dengan apa ini, mg ya. G-nya ini vektor, jadi G-nya itu belum ditentukan ininya, nilai apa namanya besarnya. B ya, V. Nah, saya coba samakan yang di buku. B itu konstanta hambatan udaranya, kira-kira gitu. Hambatan udaranya ya. Dua dimensi masih ya, R-nya itu adalah apa, X I plus Y C lah, dua dimensi ya. Nah, G-nya itu tadi di sini disebut kalau di buku arah K ya, sama ya. Kalau mau dibuat sebenarnya ini sama dengan min mg K tadi ya, sedikit dirubah biar bingung ya, biar membingungkan. Semakin bingung kan semakin menarik ya, kalau nggak bingung ya selesailah permasalahan. Oke, apalagi nih, V itu adalah vektor hambatan udara. Vektor lah kita. Kalau di sini kecepatan ya, oke lah. Bukan hambatan, kecepatan. Jadi ada udara yang mempunyai kecepatan tertentu. V itu ya kalau kecepatan berarti X dot I plus J dot X dot Y dot J. Nah, dah lengkap semua informasi, berarti kita bisa langsung bekerja ya. Kita bagi dua ini, karena ini X dan Y, maka kita bisa buat mx double dot ya, apa sama dengan, ada nggak yang X di sini? Ini ada. Lihat caranya ya. Kita kan mau mengurai ini jadi dua komponen. Yang pertama X. Kita lihat dari sini ya. Ini harus di highlight. Ini harus di highlight begini dulu. Kita kan mulainya dari persamaan ini kan, sama Newton ini. M X double dot M. Kita cek lagi M. G mana G? G K. Nggak ada berarti X-nya ya. B, oke. V ada nggak X-nya? Nah, ini ada. Nah, ini berarti dia adalah X dot ini. Aduh. Ya, ini adalah X dot. Ikuti aja ya. Nah, jadi ada B-nya ya. Jangan lupa ada B-nya nih. Ada B-nya, minus lagi B-nya. Jangan lupa. Bukan hanya X dot saja, tapi ada B sebelumnya kan. Ini kan saya nguraikannya di sini. Nah, ini adalah persamaan satu kita. Ya. Oke, yang kedua yang komponen Y ya, atau Y double dot ya. Kita cek satu-satu lagi. Kita nggak pakai Y ya, Z ya. Sorry. Ya, tapi pakai Y nggak apa-apa lah ya, sama aja. Perjanjian aja. Oke, kalau di buku Z. M Y double dot, oke. Ini, tapi ini K ya. Sebenarnya ini bisa saya jadikan Y aja lah ya, biar Y semua. Berarti ini J nanti saya pakai. Ini adalah J. Jangan bingung. Hanya
kesepakatan saja bahwa yang vertikal X, yang horizontal X, yang vertikal Y. Ya, jangan bingung. Tadi Z tadi. Nah, baru cuman merubah-rubah itu udah bingung. Itu hanya ini kesepakatan ya. Mau kita ganti itunya adalah X boleh ya. Tapi rata-rata kesepakatan orang seperti itu. Oke, sekarang kita horizontal X, vertikal Y. Oke, MY double dot ya. Kita lihat lagi yang sebelahnya, ada nggak yang Y? MG, nah ada satu. Ingat M-nya masukkan juga. Karena G-nya minus, jadi min M G. Nah, ini G-nya masuk ya. Masih terus, yang ini kita cek lagi yang sebelahnya, min B, oke, min B. Ya. V-nya ada nggak yang Y? Nah, ada lagi ya. Y dot. Ya. Inilah kita sebut sebagai persamaan dua. Nah, yang penting kalian bisa nguraikan ini dulu. Kalau ini udah salah, salah semua nanti ya. Nah, ini kalian bisa nguraikan nggak ini? Dari persamaan ini jadi dua komponen seperti ini. Ya. Setelah kalian uraikan, ya, ini kan informasinya ada lengkap nih, tinggal kalian masukkan saja. Baru kita selesaikan, ya, sama seperti tadi, pertama nyari kecepatan, habis itu nyari posisi. Ya. Kalian bisa selesaikan dulu, selesaikan persamaan satu. Ya. Silakan kalian bisa dapatkan apa itu, ini lebih mudah ini. D, kalau mau menyelesaikan integral itu saya lebih enak ke begini. D turunan dari dx per dt ini sama saja dengan x double dot kan, ddt ya, sorry. ddt dari dx dt itu sama kan x double dot. Itu sama dengan m-nya saya pindah ke samping ya, min b per m. Ini adalah dx dt ya. X dot kan dx dt. Ya. 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 Benar ya? Ya, dx dt. Nah, ini bisa kita D per dx-nya ke bawah, dx dt ya sama dengan min b per m d yang salah kah? Oke, bentar. Ya, ini kita menyelesaikan persamaan satu. Hasilnya sudah ada sebenarnya. Ya. Masih ingat cara menurunkannya? Saya buat begini dulu. X double dot sama dengan min b per m x dot. Nah, ini dia persamaan kita ya. Nah, ini saya bisa buat d dx dt per dt sama dengan min b per m x dot ya. D dx sama dengan min b per m x dot dt ya.
Nah, ini tugas saja ya. Nah, ini kita tugas menyelesaikan integral ini. Menyelesaikan integral ini. Sudah pernah dikerjakan kakak tingkat, kalian juga sudah pernah. Ya, mau lihat catatan kakak tingkat boleh, kalau ada catatan tingkatnya ya. Ada semua itu catatannya. Mohon maaf, ini saya jam 9.15 ada presentasi. Jadi saya tutup dulu kuliah kita hari ini. Karena masih ada tugas, ini PR aja ya. PR itu tidak dikumpul, cuma ditanya. Ya. Selesaikan persamaan 1 dan 2 ini ya. Artinya kalian bisa dapat X dot sama Y dot ya. Ya, batas itu saja dulu. Jadi kita bisa dapatkan X dotnya apa dan Y dotnya apa. Belum selesai sebenarnya ya. Untuk lebih lanjut kalian bisa juga X sama Y ya. Nah, ini bisa dilanjutkan juga. Nah, kecepatan, posisi. Baik, itu mungkin ya untuk kuliah kita hari ini. Kita sudah sampai di gerak benda di 2 dan 3 dimensi, di proyektil gerak peluru, ada gerak tadi kita bahas di gerak harmonik ya, 2 dimensi, ada gerak peluru 2 dan masih 2 dimensi ya. Gerak peluru itu kita tinjau yang tanpa hambatan udara. Nah, sekarang tadi kita tinjau yang dengan hambatan udara. Kalau sudah kita ini ada 2 lagi ya tadi ya, belum selesai. X dot Y dotnya belum kita dapatkan. Nanti setelah ini sudah nih, habis tinggal latihan, kita masuk ke gaya sentral ya. Mungkin saya langsung ke Lagrange setelah ini ya. Gaya sentral saya lewatkan. Nanti setelah itu ke persamaan Lagrange. Tapi satu pertemuan lagi yang ini mungkin hari Selasa, Kamis baru ke persamaan Lagrange. Terima kasih. Saya stop share. Jaga kesehatan dan jangan lupa terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.